Perhatikan, ini menara, lalu ada seperti kubah, tapi atasnya X. Bukan, ini sebetulnya salib yang dilihat dari sudut, 4 sudut gitu jadi maksudnya. Jadi sebetulnya tiang satu gini, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, tiang satu lalu ada 1, 2, 3, 4. Sehingga apabila dilihat dari satu sisi, maka itu seperti salib. Nah kalau dari sini, ada lorong nggak di bawah? Wallahu a'lam bishawab. Katanya ada, tapi saya nggak tahu. Tapi dari sini dan seluruh orang area sini bergerejanya di sana. Dan dianggap bahwa tempat suci mereka itu Gambir. Ada kemungkinan ada lorong ya? Kemungkinan ada. Di sini juga ada penjara bawah Nah tanah. maka itu, kita kan nggak tahu kenapa mereka harus ke Nusantara. Mereka harus Kristenkan Nusantara. Mereka harus Kristenkan karena mereka tahu dari buku-buku lama bahwa daerah Nusantara akan menjadi kekuatan Islam yang luar biasa di masa datang. Dan mereka percaya. Lihatlah Bang, salib. Pertama, ini lukisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Tidak dilukis di atas kanvas. Tidak dilukis di atas kanvas. Kayu. Kayunya dari Jawa. Dalam rangka apa? Misionari. Orang selalu bilang, ini karena menjalankan apa yang ada di Bible. Bible-nya belum ada. Oh iya. Kita buka puasa dengan sayur laipat ini. Lihatlah mereka, para mu'alaf di pedalaman, berbuka dengan makanan apa adanya. Karena untuk beli beras saja mereka tidak mampu. Ayo, dukung kami dalam kegiatan Ramadan bersama para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang ada di pelosok Nusantara. 1. Kegiatan buka bersama para mu'alaf binaan yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. 2. Kegiatan bingkisan Ramadan untuk para mu'alaf du'afa yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ada di dalam ruangan di Museum Fathahillah. Ini ruangannya menarik. Ada kursi-kursi, tempat rapat, pertemuan. Tapi ini kursinya bagus ini. Kursinya memang kursi zaman kolonial, betul-betul zaman kolonial. Mejanya ini ngeri. Ini sepertinya ini jati asli Ustaz ya? Iya. Jati tua ini. Nah, tapi ada satu hal. Nah, ini nih. Di sini. Ini yang menarik ini. Ada lambang, ini lambang kan? Lambang kota tua. Lahirnya sebuah kota. Ya, kemudian kita lihat di sini, saya tidak tahu ini ada sesuatu ini. Ya. Ustadz Ke, silakan. Ya baik. Ya. Kota tua, lambangnya sekarang ini logonya. Perhatikan, ini menara, lalu ada seperti kubah, tapi atasnya X. Bukan, ini sebetulnya salib yang dilihat dari sudut, 4 sudut gitu jadi maksudnya. Jadi sebetulnya tiang satu gini, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, tiang satu lalu ada 1, 2, 3, 4. Sehingga apabila dilihat dari satu sisi, maka itu seperti salib. Dan ini adalah, maaf dengan segala rasa hormat, kubah ini masih ada sampai sekarang. Di mana? Di Gereja Immanuel Gambir. Kenapa lambangnya ini? Karena ini adalah lambang tempat suci dari tempat ini. Museum ini atau daerah kota tua ini, semua orang Belanda atau orang Porto atau orang Inggris yang tinggal di sini, ini museum ini namanya sebetulnya adalah Gubernur Kantor. Gubernur Kantor. Kantor gubernur. Kantor gubernur ini. Ini kantor gubernur untuk siapa aja? Untuk masyarakat sekitar sini. Bukan masyarakat pribumi, tapi masyarakat bule. Ada Porto, ada Belanda, ada Inggris, ada Spanyard, ada orang Spanyol, ada orang-orang dari Portugis, ya Porto. Lalu ada orang-orang dari Jerman,
para romo-romo dari Jerman itu, lalu ada orang-orang Zendelingen, ada banyak sekali di sini, dan para pedagang, orang-orang kantor dari Vereniging Oost-Indische Company, ya kan, VOC, itu semuanya ada di sini. Nah, ini kantor administrasinya di sini. Nah, mereka percaya bahwa kantor ini dilindungi oleh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan suci dari mana? Dari Gambir. Jadi dari sini ke Gambir. Mereka sama seperti Istana Bogor. Ustadz Ipung tahu? Istana Bogor ada gereja Zebaot. Zebaot, iya. Karena mereka dari bawah, Ustadz. Kalau pergi gereja nggak dari atas, dari bawah, Ustadz. Jadi ini Istana Bogor, ada lorong di bawah. Nanti keluar-keluar di konsistorinya gereja Zebaot. Nah, kalau dari sini ada lorong nggak di bawah? Wallahu alam bisawab. Katanya ada, tapi saya nggak tahu. Tapi dari sini dan seluruh orang area sini bergerejanya di sana, dan dianggap bahwa tempat suci mereka itu Gambir. Namanya Gereja Immanuel. Ada kemungkinan ada lorong ya, kemungkinan. Kemungkinan karena ada. Di sini juga ada penjara bawah Nah, tanah. maka kan? itu kita kan nggak tahu. Wallahu alam bisawab, ya kan? Nah, Sebenarnya, lambangnya diambil ini untuk menandakan bahwa sebetulnya mereka datang ke sini bukan untuk menjajah. Menjajah nomor berapa lah? Keperluan pertama. Jadi gini, orang bilang untuk mencari rempah-rempah, berdagang. Itu nomor keberapa Anda? Itu nomor keberapa? Saya dulu juga bertanya-tanya, ngapain ya orang-orang ke Indonesia hanya untuk cari rempah-rempah kan? Heeh, Tidak mungkin. tidak mungkin. Saya dulu waktu SD bertanya-tanya, Ustaz, ngapain ya? Kok jauh-jauh ya untuk datang ke negeri Rempah-rempah orang? itu bisa didapat di negara-negara Vietnam, Iya. Bangladesh, India. Kan mereka udah ketemu India, kenapa harus susah-susah ke Indonesia? Ada India, ada seperti rempah-rempah dari Madagaskar, kan ada. Tapi ternyata mereka tahu bahwa di Indonesia itu, namanya belum Indonesia, tapi Nusantara. Kenapa mereka harus ke Nusantara? Mereka harus Kristenkan Nusantara. Mereka harus Kristenkan karena mereka tahu dari buku-buku lama bahwa daerah Nusantara akan menjadi kekuatan Islam yang luar biasa di masa datang. Dan mereka percaya itu. Lihat lambangnya, salib. Ini lambang bukan kolonialisme, tapi ini lambang misionari sending. Demikian. Di mana hasilnya? Hasilnya adalah ini, beliau. Beliau ini adalah hasil dari mengkristenkan Nusantara, dan beliau produknya. Beliau adalah Kristen, lebih Kristen daripada orang itu sendiri. Siapa itu? Ustadz Kainama, pengikut Yesus yang sejati nomor 1 di Asia Tenggara. Masya Allah, barakallah. Iya, demikian. Ya, ini minta tolong dibantu spill. Ini nggak boleh buka jendela ya, nggak boleh. Tapi ini saya suka sekali lihat ini slotnya ini, kuncinya ini. Iya. Masih asli. Asli. Loh. Engselnya ini. Iya. Seperti kupu-kupu ini. Iya. Ngeri. Masya Allah. Mulai tadi saya tertarik pada ini dulu itu atasnya. Untuk apa namanya? Pengaitnya itu hooknya. Ini ruangan semua ruangan di sini, Ustaz, adalah ruangan yang didesain tidak memakai air condition atau kipas angin. Kenapa? Karena sistem sirkulasi udaranya sangat demikian rupa sempurna. Udara tidak pengap dan semuanya ada. Kalau dulu di Gambir dan Zebaot itu, di gereja Immanuel dan di gereja Zebaot, itu tidak pakai mic, orang pendeta ngomong semua dengar, Ustaz. Tidak perlu sound system. Karena ruangan itu sudah didesain untuk audio, untuk tidak lembab, tidak pengap, tidak. Saya pernah melihat kursi ini di mana, Ustaz? Kursi seperti ini, bawahnya juga seperti ini. Oh iya, mirip seperti ini. Iya. Hampir kursi-kursi identik. kolonial. Ini kursi yang diduduki oleh Pangeran Diponegoro waktu dijebak dalam pertemuan bersama Belanda. Iya, undangan 1830. Syawal, undangan untuk Idul Fitri. Kemudian beliau ditangkap. Ya, dijebak. Persis ini, saya pernah lihat ini di Magelang, di museum di sana, Ustaz. Ya, seperti kantor gubernur di sini, di Magelang. Fathahillah. Dulu namanya Museum Fathahillah. Di Jakarta. Ini seru ini. Ustaz kayak dulu namanya Museum Gajah. Oh, Museum Gajah. Museum Meriam, lalu Museum Fathahillah, lalu orang taunya ini kantor gubernur kantor, katanya dalam bahasa Belanda. Ini
Sebetulnya ini dulu kantor gubernur, gitu. Jadi ini kan jadi museum. Iya. Kemudian sekarang ganti lagi namanya kayaknya ya. Fathahillah. Museum Sejarah kalau nggak salah. Museum Sejarah Nasional. Oke, baik. Ya. Ini menarik. Ada satu rangkaian kisah dari lukisan ini. Saya dulu pernah kesini dan ini yang paling menohok buat saya. Iya. Dan ini kisahnya nggak tahu mulai dari kiri atau ke kanan, kanan atau ke kiri. Dari kiri. Kiri kanan. Silakan Ustadz yang bisa menjelaskan ini. Banyak yang orang melepaskan pandangannya terhadap lukisan ini. Iya. Lukisan ini dari dibilangnya Bapak JJ karena namanya itu JJ, bisa lihat di situ nanti. Oh ya, ini. Nama pelukisnya JJ, dipanggilnya Pak JJ. Mister, Master. Dia orang di depan hurufnya itu JJ. D Nietzsche ya. Benar. Abad awal abad ke-18. Material cat minyak di atas kayu. Iya. Orang tidak memperhatikan ini, ya kan? Namanya ada Dre itu bahasa Belanda, tapi di bahasa Indonesia kan menjadi lukisan 3 keputusan pengadilan. Kenapa begitu? Pertama, ini lukisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Tidak dilukis di atas kanvas. Tidak dilukis di atas kanvas. Kayunya dari Jawa. Dalam rangka apa? Misionari kekristenan. Hubungannya apa? Ini cerita Alkitabiah. Iya. Ini Persia. Oh, iya. Persia. Zaman Persia setelah Perjanjian Lama, setelah Torah Nevi'im Ketuvim, ada masa pasca Maleaki, tapi pra Matius. Iya. Namanya masa Makabe. Pernah dengar? Makabe. Makabe itu ada di Bible, tapi dia di Bible Protestan dia nggak pakai kitab Makabe. Tentang apa ini? Ini seorang raja dari Persia yang anaknya itu menggantikan posisi ayahnya, raja, dan ayahnya ini korup. Lalu ayahnya itu dikupas kulitnya dari atas kepala sampai kaki. Sekali lagi, ini kejadian 5 sebelum Masehi. Kejadian ini 5 sebelum Masehi. Dikupas dari kulit kepala sampai kaki utuh bagus, lalu dipakai buat sandaran kursi. Anaknya nggak tahu diangkat jadi raja, padahal yang dia duduki itu kulit ayahnya. Sebagai gambaran nggak boleh korupsi. Jadi ini kitab Makabe ya? Iya. Dan isinya, kenapa Makabe kok isinya penyiksaan? Banyak kisah-kisah. Orang diseret lah, orang dibakar, digorok bayi, apa segala macam, dilempar dari tembok. Ini 5 sebelum Masehi. Jadi kulit ayahnya dipakai untuk jok duduk anaknya. Yang jadikan untuk jok sofa itu ya. Iya. Diduduki oleh anaknya yang jadi raja. Dia nggak tahu dia. Nggak tahu. Berikutnya yang di tengah berwarna. Kenapa yang di tengah spesial? Karena ini King Solomon's. Sebentar Ustaz, itu ada yang ditutup matanya itu. Yang ini, yang gemuk ini. Yang mana? Seperti ini lambang keadilan kan? Oh iya. Lambang keadilan kan dia tidak boleh melihat siapa yang dia timbang. Iya. Maka itu disebut ini 3 keputusan pengadilan. Jadi artinya 3 keputusan yang mendunia dan dicatat oleh sejarah tentang orang itu tidak peduli siapa yang dia adili. Pokoknya kalau salah bilang salah, kalau tidak bilang tidak gitu. Matanya harus ditutup. Ya? Gitu. Iya. Nah, yang di tengah kenapa spesial berwarna? Ya. Karena ini King Solomon's, Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ada bayi itu? Iya, ini yang apakah peristiwa perebutan bayi? Iya. Yang kalau ini bayi dibelah jadi 2 aja. Iya. Terus kemudian ibunya yang satu nggak terlalu peduli. Iya. Yang satu nangis udah biar buat kamu aja. Buat kamu aja. Asal yang penting dia hidup. Justru itu itu ibunya.
Itu keputusan yang paling supreme dirasa oleh Bapak JJ sehingga dilukiskan dengan warna. Oh ya, yang lain tanpa Yang warna. lain yang dua ini tidak, yang tengah berwarna. Karena ini selain apa? Dia raja, keputusannya paling adil, Iya. tapi dia juga seorang nabi Allah. Gitu. King Solomon. Itu bayinya sampai mau dibelah oleh Iya, dibelah. algojonya dari King Salomo itu. Nah, ini yang terakhir. Oke. Yang Ustadz Ipung dulu ceritalah. Iya. Kenapa tertarik sama lukisan ini? Saya dulu pertama kali saya datang ini sekitar tahun 2000 berapa ya? 2009 perkiraan ya. Iya. Saya 2009 pernah datang ke sini. Kemudian di sini menohok mata saya. Karena saya lihat di situ ada seorang perempuan itu, mohon maaf, dicongkel matanya oleh seorang laki-laki dan itu adalah bapaknya sendiri. Iya. Kurang lebih begitu, Ustaz. Nah. Yang pernah saya tahu. Kalau kita lihat di kitab Bible itu Matius 18. Matius Bukan? 5:29. Oh, 5:29. 5:29. Oh, bukan Matius yang 5. Matius 18 ayat 9 bukan? Ya, itu paralel. Tapi untuk lebih detailnya itu Matius 5:29. Oke, saya lihat dulu. Mari kita buka. Matius 5. 29. Oh, ini Yesus sendiri yang bilang ini. Iya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ini namanya rajanya Salakeat. Raja-raja awal untuk orang Seleukid. Seleukid apa? Orang bule ya? Apa? Makedonian. Orang-orang Iya, iya. Makedonian. Ya, Seleukid. Ini 2 sebelum Masehi, Ustaz. Kalau yang pojok sana 5 sebelum Masehi, ini 2 sebelum Masehi. Ini bagaimana ceritanya, Ustaz? Ustaz, orang selalu bilang, ini karena menjalankan apa yang ada di Bible. Bible-nya belum ada. Oh iya. Catat ini. Dicatat. Iya. Ya, hati-hati tuh. Karena Bible yang tertua saja yang kitab apa yang apa Ustaz namanya itu? Codex Potongan- Sinaiticus. Enggak, potongan yang P1, papir. P151. P151. 151. P151. Iya. Itu sekitar tahun Papirus ya, P151. sekitar 200 Masehi Ustaz ya? 280 280 ya. Masehi. Ini kejadiannya sebelum Masehi. iya. Jadi tidak ada sangkut pautnya sebelumnya. Iya. Lalu Jadi, kenapa itu ceritanya sama? Begini, Iya. sebetulnya cerita ini diambil dan dilukiskan Iya. untuk dipaksa masuk ke dalam kekristenan. Ustaz tolong buka lagi 4 Galatia 4:13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. 14. 4:13. Iya, sekarang 14-nya. Itu kita kasih tahu dulu bahwa Galatia. Paulus sakit kan? Dia bilang Iya. ada sakit dalam tubuh. Sekarang 14. Galatia 14. Enggak, Galatia 4:14. Oh, 14 sekarang ya. Jadi saya suruh baca dari 13 supaya tahu dia sakit. Oke. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Penyakit apa yang menjijikan? Sebentar, sabar, nanti kita bahas. Di 13 dibilang Paulus sakit. Aku sakit. Dan sakit itu sebetulnya sakit yang menjijikan. Iya. Terus, Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. 15-nya? Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Penyakit ini yang diderita Paulus masih jadi
pertanyaan sampai hari ini. Penyakit apa dia? Kok penyakit menjijikan? Iya. Dan biasanya pada zaman itu, maaf dengan segala rasa hormat ini, bukannya saya tafsir, ada seorang penafsir Bible namanya Matthew Henry. Iya. Di dalam bukunya tulisnya begini, ini penyakit yang menjijikan. Iya. Dan di tahun-tahun itu penyakit yang menjijikan adalah penyakit perzinahan. Berzina. Penyakit karena berzina. Yang sekarang ya Anda tahu sendiri lah namanya apa. Nah, hukum untuk berzina pada saat itu matanya dicongkel. Tuh lihat. Satu kali congkel mata yang kanan. Satu kali kiri. Begitu, Cak? Tuh lihat itu. Loh, itu kanan kiri ya? Yang kiri ada juga yang congkel itu. Satunya ini satu orang perempuan, satunya ini laki-laki. Ayo. Saya baru sadar nih. Saya kira yang perempuan aja di situ. Ya. Oke, lanjut Ustaz. Jadi maksudnya adalah yang dikhawatirkan ya, ini dikhawatirkan bahwa Paulus melakukan perzinahan. Sampai-sampai dia bilang, kamu mau nggak memberikan matamu untuk dicongkel, untuk kasih sama aku? 15-nya kan tadi gitu. Iya. Kamu sepertinya mau memberikan matamu untuk dicongkel, dikasih ke aku. Supaya apa? Supaya matanya dia nggak dicongkel. Iya. Berdasar kisah ini. Ini perzinahan, Ustaz. Jinah congkel. Ya, harus teliti melihatnya. Ini banyak pesan ini. Untuk apa? Untuk kasih tahu pada saat itu orang-orang Belanda. Aku orang Kristen. Ketika kamu melempari orang-orang yang berzina, kalau kami juga sama punya hukuman untuk orang berzina, maka itu ikut kami. Kalau kami tidak mati, congkel aja. Tapi kalau kamu mengakui kebenaran Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tidak dicongkel, kamu tidak dilempar. Asal bertobat ikut kami. Masuk semuanya. Dari zaman Persia diterangkan, ini cerita kami, bukan cerita umat Islam, ini cerita kami. Oh, sampai ke sini. Oke. Ini yang bikin adalah orang kolonial, Ustaz ya? Iya. Orang kolonial. Pak JJ. Ya, dan dalam rangka untuk misi tertentu. Oh, jelas. Ya. Kita next nanti kita menemukan sesuatu yang lain. Iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ada di depan monumen kecil. Ya. Yang monumen ini bertuliskan huruf-huruf Belanda. Namun ada sesuatu yang menohok buat saya. Apa itu? Di sini adalah nama gubernurnya adalah Abraham. Ini tulisannya Abraham di sini. Abraham Sarah di sini. Pertanyaan saya, apakah ini kan nama Nabi Ibrahim kan? Iya. Abraham Avenu, bapak para nabi. Apakah mereka pengikut Abraham? Enggak, bukan. Bagaimana ceritanya? Baik, ini adalah kumpulan dari tulisan di State negara. Jadi Huis itu rumah, gedung, bangunan. Ya. Bangunan milik negara. Stadhuis is nach Breken van het Oude begonnen dan 25 Januari 1707. Ya. Yang pertama adalah gubernurnya namanya John van Horn. Ya. Lalu dialihkan pada saat kepengurusan berikutnya, yaitu Bapak Abraham Riebeck ini sempat direnovasi, diperbaiki, dirapikan lagi. Nah, mereka berdua ini adalah orang-orang yang masuk ke Indonesia atas nama gubernuran yang digaji oleh Vereniging Oost-Indische Compagnie VOC. Nah, misi pertama mereka adalah bukanlah untuk membangun pemerintahan yang mengelola bisnis atau perdagangan, bukan. Tapi yang paling atas, orang-orang berdua ini dengan segala rasa hormat, Zendelingen, pekabaran Injil di tanah Jawa yang dimulai dari Sunda Kelapa. Gitu.
Jadi Sunda adalah sebetulnya pulaunya itu. Jadi bukan Jawa, bukan sebetulnya. Maksudnya gini ya, pulau ini dulu disebutnya Sunda Island. Jadi bukan Jawa, tapi setelah ada masuk unsur-unsur Belanda, maka namanya jadi Java. Karena ada Java Coffee, Java. Nah, orang-orang itu selain mengambil rempah-rempah di timur, di Jawa ini bukan rempah. Jadi makanya orang sering bilang masuk kolonial Belanda ke Jawa untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah di timur. Betul. Bukan di sini. Ngapain dia di sini? Yang saya tahu di sini mereka tebu ya. Hah. Kemudian ya Colomadu lihat gula ya kan? Gula. Pabrik gula Betul. ya kan? Lalu emas, tambang emas di Jawa ini, tambang emas, dan ada beberapa tempat yang nikel ya di daerah-daerah pesisir. Tapi kalau rempah salah. Kenapa rempah bukan di sini? Lalu kenapa kantor pusat pemerintahan di sini? Kembali lagi yang saya bilang dengan misi apa? Misi Belanda VOC Vereniging Oost-Indische Company itu cerita bahwa yang pertama itu bukan gold. Pernah dengar 3G? God, Glory, and Gospel. Salah itu. Sebetulnya gospel, glory, gold. Urutannya ya. Urutannya salah. Jadi urutannya itu gospel dulu. Seharusnya gospel. Kenapa? Karena kalau gospelnya masuk, berpusat di sini, di tempat ini. Tempat ini adalah pelabuhan untuk ke seluruh wilayah Nusantara. Tekan orang, pengaruhi semua orang di sini. Kalau di sini bisa dijadi Kristen kan, di sini nih sudah dikristenkan, maka engkau menguasai seluruh Nusantara sampai ke tanah rempah-rempah, Banda Neira, Maluku, Papua, Sulawesi, itu kopra, pala, cingke, semua ada di situ. Bukan di Jawa. Orang bilang ini dia kesini cari rempah-rempah, ini ada kantornya. Bukan, ini kantor untuk mendukung misionaris. Karena kalau orang sudah dikristenkan, apa aja dibilang nurut. Apa saja dibilang nurut. Serahkan tanahmu. Kamu kebunmu mana? Itu tanamnya ini ya. Namanya kultur stelsel, benar-benar. Kultur stelsel. Jadi diatur gitu. Nah, sebetulnya kantor ini kantor pekabaran Tinju. Karena di atasnya sebetulnya salib. Iya ya, baik. Jadi setelah gospel berhasil, maka ada kemenangan, glory. Nah setelah kemenangan, goldnya keruk, hasil buminya, rempah-rempahnya, manusianya dibikin jadi kerja rodi, jadi budak gitu. Asal mereka udah tahu gitu. Aku beriman, Yesus. Kasih lihat gambar Yesus. Orang Belanda mirip. Masa mau protes sama keluarganya Tuhan? Kan mind system. Jadi mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan pribumi. Ambil mereka, kalahkan mereka lewat ideologi, lewat pemahaman agama Kristen. Gitu. Masuk sudah dapat, mereka serang. Dan pernah terjadi di masa-masa sebelum Falatehan atau Fatahillah ya. Fatahillah ada masalah dengan Belanda di sini, itu mereka nggak bisa kalahin. Lalu mereka pakai sistem apa? Opium. Mereka main di opium, sama seperti sekarang nih. Negara kita lagi dijajah sekarang. Kenapa? Narkoba bebas, anak-anak main di kafe, minum, mabok nggak apa-apa. Modernisasi katanya. Baju minim, hubungan seks bebas, apa segala macam kan. Udah modern. Anak Islam udah lah, nggak usah pakai jilbab, pakai baju minim nggak apa-apa. Berpacaran, padahal tidak boleh. Bukannya tidak boleh ya, pacaran itu lambang Anda sebetulnya sudah termakan dengan pola pikir penjajah. Karena dihancurkannya bukan dengan fisik lagi, Ustaz, tapi melalui mental yang rusak. Nah, di zaman ini masuk opium. Masuk opium. Sebenarnya foto yang tadi itu. Iya. Masuk opium. Terkapar semua orang. Dihajar gampang. Begitu. Dan ketika dihajar gampang itu, diberikan satu pilihan, apa? Mau nggak kamu yang tidak perlu mikirin dosamu?
Maukah engkau hidup tanpa memikirkan dosa? Apa? Akui saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu masuk surga. Mau opium, mau apa bebas. Ini yang ngatur. Dasar ya? Iya, ya. Baik. Abraham yang sejati adalah Abraham, ya, pengikut Abraham ya. Pengikut Abraham yang sejati adalah yang melaksanakan risalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal sebelum kecuali engkau dalam keadaan iman Islam. Keadaan muslim. Apa itu? Menyembah hanya kepada satu-satunya Allah sesembahan. Karena Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman semuanya, kita dengan dua orang yang sangat penting ya. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta ini ya. Orang tidak penting. Perkenalkan, nama saya Slamet Rusbandi atau sering dipanggil dengan Pak Bendi seperti ini. Ya, selamat datang Ustaz semuanya ya di Museum Sejarah Jakarta. Ya, jadi di sini adalah peninggalan masa VOC awalnya gedung ini. Nah, di sini ada lukisan Ustadz ya, lukisan karya Bapak Haryadi. Betul. Yang dibuat tahun 1975, yang mana lukisan ini menggambarkan tentang tingkat sosial, ekonomi, budaya, juga hukum di Batavia tahun 1880 sampai dengan tahun 1920. 1880 sampai 1920. Betul, Pak Ustadz. Ya. Begitu. Jadi di sini kita lihat ada beberapa lukisan tentang keberagaman ya, etnografi tentang masyarakat Belanda dan berbaurnya dengan masyarakat Jawa khususnya Indonesia. Ada Hollands yang ada orang-orang Belanda Satipung, dan tapi makanannya makanan Indonesia. Iya. Jadi ini makanannya halal semua. Artinya apa? Ini pada dasarnya Pak almarhum Haryadi yang sangat fenomenal dengan lukisannya, ya, itu menyatakan asimilasi yang luar biasa. Betul. Ketika tentara Belanda itu sudah tidak lagi punya daya di kolonialisme di Indonesia, lalu mereka mundur. Ternyata ada begitu banyak orang Belanda yang tidak mau ikut pulang. Di antaranya orang-orang ini. Nah, digambarkan dengan apa? Pak Bendi dan atas karyanya almarhum Pak Haryadi yang luar biasa fenomenal ini. Ya, jadi ya? Memang ini gambaran tentang kota Batavia penyeluruh. Nah, ya, jadi ada dari sini ada Tanjung Priuk, ya, kemudian ada daerah Harmoni dan lain sebagainya. Bahkan alat-alat transportasi, kemudian hukum-hukum yang seperti mungkin maaf Ustadz yang digantung sana. Oh iya, lihat tuh, ya, ada yang digantung di sana. Ya, juga ada beberapa yang di sini ada beberapa lukisannya. Nah, ini tentang pajak. Jadi kadang memang kalau dulu kan masyarakatnya itu kan apa ya, suka memberikan upeti atau pajak kepada VOC. Pajak. Tetapi yang menarik pajak adalah para jawara. Para jawara. Iya, atau centeng lah sebutnya gitu. Nah, jadi Pak Ustadz mohon maaf nih, kenapa sih lukisan ini belum selesai? Iya. Jadi afwan nih, mohon maaf. Ternyata lukisan ini adalah faktor kelebaban dindingnya. Oh. Karena 1 kilo dari tempat ini, Iya. itu Pelabuhan Sunda Kelapa. Iya. Jadi kadar garamnya sangat tinggi. Iya. Jadi kalau minyak dan Cat. air, Iya. ya, minyak dan cat itu kan tidak bisa menyatu. Benar. Jadi agak pudar. Akhirnya lukisan ini tidak diteruskan. Seperti itu, Ustaz. Iya. Tapi sketnya masih ada ya? Masih ada. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Allah berkahi almarhum Amin, amin, amin. para Haryadi. pekerja seni. Betul. Bapak Haryadi adalah maestro seni Betul. di Indonesia yang dikenal, dan tentu saja juga di luar negeri. Betul. Karena ada beberapa karya beliau juga yang ternyata ada di Leiden Satipung. Betul. Pak Haryadi. Demikian. Syukran. Kita langsung jalan ke dia. Pintunya asli. Ini masih asli. Dari Oh, belum. Ini kan gini. Seiring berjalan waktu, kalau Naam. untuk gedung yang aslinya ada museum sendiri. Naam. Tapi kali ini ambahan. Ya, ini dibuatnya kurang lebih tahun 1920 saya bilang tadi. Nah, 1920-an ya. Jadi abad ke-19 ya. Abad 20 ya? abad 20. Abad 20. 1920 Ustaz. Iya, betul.
Jadi kalau untuk pintu ya tidak tahu keaslian atau tidaknya. Gitu. Jadi pada saat saya sudah datang masih seperti ini. Tapi ada beberapa yang sudah dimakan rayap, jadi ada pergantian. Nah, Seperti itu. Ini spesial buat Mbak Putri. Mbak Putri dapat hadiah parfum mereknya Aya Sofia. Masya Allah, Iya. terima kasih banyak. Parfum Aya Sofia itu ada 3 varian. Ini spesial buat Mbak Putri, aromanya aroma Eropa. Ini dari tampilannya aja udah lucu ya. Coba kasih. Coba. Manis, aromanya manis. Aku baru sih cium aroma yang kayak gini. Baru. Manis, iya. Kalau misalnya untuk dapat parfum ini nanti bisa di nomor hotline kami ada, atau bisa di Shopee atau di Tokopedia. Nah, silahkan. Muslim watashi wa